Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Oke. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Boleh? Sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman sekalian? Masya Allah. Di sini mbak-mbak, adik-adik, ibu-ibu atau mbah-mbah yang datang. Coba mana yang adik-adik, coba tunjuk tangan. Berasa adik-adik. Adik-adik itu apa sih? SMP, SMA ya? Apa kuliah? Yang mbak-mbak tunjuk tangan. Ibu-ibu, mana ibu-ibu? Oh banyak ibu-ibu. Yang jelita-jelita, jelang 50 tahun ada? Yang Masya Allah, mbah. Oh, mbah ada? Oh ada, Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai, hari ini kita baca dulu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama-sama, boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami di pagi hari ini. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, mudahkanlah kami dalam menerima ilmu dan mudahkanlah kami mengamalkan apa yang kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid DKM, teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman majelis taklim, para warga Ponorogo, Masya Allah. Kemarin boleh cerita sedikit, kemarin saya sampai di Madiun, harusnya ada 3 ceramah, tapi qadarullah, Allah takdirkan 1 ceramah. Alhamdulillah, insya Allah baik semuanya. Kemudian sekarang di Ponorogo, Alhamdulillah tidak ada ceramah saya. Ceramah saya diterima, Alhamdulillah di Ponorogo. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai tentang pendidikan seorang ibu kepada anaknya. Kalau di dalam Al-Quran banyak sekali kalau membicarakan mengenai pendidikan, contoh surah Luqman ayat 13 sampai 19 itu juga berisi tentang parenting.
Atau kalau mau lihat tentang parentingnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman bisa lihat dalam surah As-Saffat ayat 100 dan ke bawah, teman-teman lihat pendidikan Nabi Ibrahim dengan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Namun hari ini saya hendak membicarakan mengenai pendidikan ala keluarga Imran. Ibunya Imran punya anak namanya Siti Maryam. Dan kita akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Bagaimana pendidikan yang diberikan oleh keluarga, ayah dan ibu kepada sang anak, yakni Maryam. Teman-teman tahu siapa Siti Maryam? Teman-teman kenal Maryam? Tahu Maryam? Maryam itu anak saya yang pertama. Maryam namanya. Tapi yang kita bahas adalah Siti Maryam. Maryam terkenal sebagai seorang wanita suci, wanita yang sangat terjaga, ahli ibadah, senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh ayah dan ibu Siti Maryam sehingga menghasilkan anak yang luar biasa solihah seperti ini? Bahkan dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 42, kehebatan dari Siti Maryam adalah Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas semua perempuan dan seluruh alam pada masa itu. Bagaimana cara mendidiknya sehingga Maryam atau Siti Maryam disebut sebagai wanita yang paling hebat, paling baik di masanya itu? Yang pertama, pola pendidikan yang dilakukan oleh ibu Siti Maryam kepada Maryam dan orang tuanya tentu saja adalah sebelum anak itu lahir ke muka bumi ini, diniatkan oleh orang tuanya agar menjadi orang yang salih, yang berguna untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Diazamkan, bukan khairul azam ya, diazamkan, ditekadkan untuk menjadi penolong agama Allah. Teman-teman perhatikan surah Ali Imran ayat 35, kalimatnya adalah Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Jadi untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang hebat, atau teman-teman yang belum menikah, atau teman-teman yang sudah menikah mau punya anak lagi, atau para mbah-mbah yang menanti kehadiran cucunya, ternyata paling awal adalah sebelum anak itu lahir sudah ditekadkan anak ini akan menjadi penolong agama Allah, anak ini akan menjadi pembela agama Allah, anak ini akan menjadi orang yang saleh dan salehah. Ditekadkan sejak awal seperti itu, seperti yang dilakukan oleh ibunya Siti Maryam. Jadi memiliki anak motivasinya adalah motivasi ibadah. Sama ketika menikah motivasinya motivasi ibadah. Dan memang dalam seluruh kehidupan kita motivasinya adalah ibadah. Karena begitulah Allah menciptakan kita. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi semua aktivitas kehidupan kita adalah ibadah. Begitu pula ketika kita hendak memiliki anak, motivasinya adalah ketika anak ini lahir, motivasinya adalah ibadah untuk menolong agama Allah, untuk menjadi orang yang taat, untuk menyebar kebaikan. Jadi begitu. Jadi jangan sebelum anak ini lahir, anak saya mau jadi orang kaya, boleh kaya, tapi kaya yang soleh. Anak saya mau jadi seorang pengusaha, boleh, tapi pengusaha yang soleh. Anak saya mau jadi presiden, boleh, tapi presiden yang soleh. Dan hafal Quran misalnya. Kan hari ini tema kita hafal Quran kan, mendidik anak menjadi hafal Quran. Anak saya mau jadi dokter misalnya, sebelum anak ini lahir, boleh, tapi dokter yang hafal Quran. Anak saya mau jadi artis misalnya, boleh nggak? Boleh, tapi artis yang hafal Quran. Anak saya mau jadi pemain sepak bola atau apapun, silahkan. Tapi dari diri seorang ayah ibu, dari awal anak itu boleh jadi apa saja, tapi anak itu harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Apapun nanti pekerjaannya, dia harus jadi penolong agama Allah. Apapun nanti pekerjaannya, dia harus jadi orang yang menyebarkan ajaran agama Islam rahmatan lil alamin ini. Itu semua bisa lahir kalau ibu dan ayahnya adalah orang yang soleh dan solehah. Kalau ibu ayahnya jauh daripada Allah, mustahil dia menginginkan anak yang hafal Quran. Ibu dan ayah yang jahil, mustahil anaknya diazamkan untuk jadi orang yang soleh, mustahil. Jadi ayah dan ibunya juga harus
kehidupannya, motivasinya adalah ibadah. Jadi pertama, kalau ingin anak soleh, soleha, anak cinta pada Quran, dekat dengan Quran, sebelum anak itu lahir, diazamkan memang dia menjadi penolong agama Allah. Yang kedua adalah dengan memberikan nama yang baik. Teman-teman perhatikan surah Ali Imran ayat 36. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku telah menamai dia Maryam. Berikan nama anak kita nama-nama yang baik. Seperti yang kita tahu bahwa nama adalah merupakan doa. Dan salah satu tugas dari orang tua adalah memberikan nama yang baik. Pernah pada suatu ketika ada seorang ayah dan ibu yang mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya sangat nakal, tolong nasihati dia. Maka anak itu dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan anak tersebut mengatakan, wahai Umar, tunggu dulu, sebelum engkau menasihati saya, tolong beritahu kepada saya tugas orang tua kepada anaknya. Sebelum engkau menasihati saya banyak, kasih tahu saya dulu, apa sih tugas ayah ibu kepada saya? Apa tugas ayah ibu kepada anak-anaknya? Maka Umar mengatakan, tugas seorang ayah dan ibu pertama adalah memberikan ibu yang baik. Memberikan ibu yang baik. Ibu yang baik, kan ibu lebih banyak waktunya dengan anak. Memberikan ibu yang baik. Ibu yang baik akan membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan menjadikan peradaban yang baik. Jadi berikan ibu yang baik. Dan wahai teman-teman yang saat ini belum menikah, persiapkan dirimu untuk jadi ibu yang baik. Berikan ibu yang baik. Jadi kalau kita seminar pranikah nih, biasanya ada kalimat begini teman-teman sekalian. Sehebat apapun benih, kalau ditanam di tanah yang tandus, kira-kira tumbuh nggak jadi tanaman yang baik? Begitu pula seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sehebat apapun laki-lakinya, kalau istrinya perempuannya adalah perempuan yang rusak, ladang yang tidak subur, bagaimana mau menghasilkan anak yang baik? Jadi kata Umar bin Khattab, yang pertama adalah carikan ibu yang baik. Dan kita semua bertekad untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Yang kedua, berikan nama yang baik. Nama yang baik adalah tentu saja selain nama para tokoh, para sahabat, para sahabiah, atau paling terbaik adalah Abdullah, Abdurrahman, itu nama paling baik. Atau Abdu, siapa kita tambahkan dengan Abdul Razak, Abdul Somad gitu kan. Siapa lagi? Ustadz Abdul Somad ya, atau Abdul Razak, atau Abdul siapa yang disematkan dengan nama-nama baik Allah. Atau nama para tokoh, Umar kah, Ali kah, Utsman kah, Abu Bakar kah, sahabat lain, Khalid kah, siapa lagi sahabat Rasul banyak, Zubair kah, macam-macam. Berikan nama tokoh. Kalau saya boleh cerita, anak-anak saya memang sepakat dengan suami memberikan nama tokoh. Yang pertama adalah Maryam, Nusaibah. Maryam yang kita bahas hari ini seorang wanita yang suci menjaga diri, harapannya anak kami pun menjadi seperti itu. Nusaibah, siapa Nusaibah? Orang yang membela Rasul pada saat perang Uhud dengan kehebatannya, seorang perempuan mampu membela Rasulullah pada saat perang Uhud, menjadi perisainya, pelindungnya Rasulullah pada saat perang Uhud. Anak saya kedua namanya Khadijah, Fatimah. Ini karena orang tuanya maruk, pengennya semua nama-nama dimasukin jadi satu. Khadijah, kita tahu Khadijah adalah istri tercintanya Rasulullah. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah gerak-geriknya. Yang ketiga namanya anak saya Ibrahim, Muhammad. Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan teman-teman semua punya nama-nama yang diberikan kepada anak-anak. Boleh nama-nama nabi, boleh nama-nama sifat, boleh apa lagi? Nama-nama yang lain-lain silakan, karena nama adalah doa. Tapi kalau sudah diberi nama yang bagus, yang cantik, jangan disingkat-singkat namanya. Kan orang Indonesia suka singkat-singkat nama kan? Waktu SD saya punya guru namanya Ibu Khadijah, panggilannya Ijah. Siapa lagi Bu? Ada orang namanya, nggak usah jauh-jauh lah, anak saya Maryam. Di sekolah panggilnya sebagian teman-teman Iyam. Lebih parah lagi, ada juga yang panggil ayam. Ayam. Maryam, Khadijah, Fatimah. Jangan panggil Ipeh, Fatimah, panggilnya apa? Macam-macam lah, macam-macamnya kita panggil Fatimah. Atau Ibrahim, panggil Ibrahim, jangan panggil Ibam, Boim, Baim, Ibrahim, nama yang indah. Yusuf, panggil Yusuf, jangan panggil Ucup. Aisyah, panggil Aisyah, jangan panggil Iseh.
Ya, dan macam-macam. Kadang kita suka udah nama bagus-bagus diganti. Ya, panggillah dengan nama yang indah itu. Jadi berikan nama anak kita nama yang baik. Jadi yang kedua ketika Umar bin Khattab adalah berikan nama yang baik. Ketiga, berikan pendidikan Al-Qur'an, pendidikan agama untuk anak-anakmu. Memang sekolah terbaik adalah sekolah agama. Kalaupun teman-teman, ada sebagian teman-teman yang mau memasukkan anaknya ke sekolah internasional dengan budaya, culture yang berbeda, silahkan. Tapi setiap hari harus ada pendidikan agama. Kenapa? Supaya anak-anak punya budaya agama sehari-harinya, budaya sebagai orang Islam. Maka sangat baik anak-anak dimasukkan ke pondok pesantren. Supaya dia punya culture, budaya, kehidupannya adalah kehidupan seorang Muslim. Kalau agamanya sudah kokoh, boleh nanti kalau kita punya harta, anak kita mau sekolah di Eropa kah, di Amerika, silahkan. Tapi kokoh dulu agamanya sejak dini. Jadi anak-anak sejak dini yang paling utama justru hafal Quran. Justru dekat dengan Al-Quran. Guru saya pernah mengatakan, beliau mengatakan dulu kalau di Mesir merupakan sebuah aib, sebuah kekurangan. Kalau ada anak di bawah umur 9 tahun belum hafal Al-Quran. Jadi anak-anak kan mudah hafal Quran. Ada pepatah yang mengatakan, kalau belajar waktu masih kecil, bagai mengukir di atas batu. Habis belajar ingat, cepat ingat. Tapi kalau udah embah-embah, kalau belajar, bagai mengukir di atas air. Betul nggak Mbah? Kok lupa lagi ya? Ya namanya penyakit pikun mau gimana lagi? Kok lupa lagi, nggak ingat-ingat. Nah, makanya kita ajari anak-anak kita sejak kecil belajar Al-Quran. Caranya gimana? Caranya adalah, ini nggak apa-apa ya, saya masukin dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pendidikan Maryam. Caranya bagi yang belum menikah, cari suami yang punya visi misi untuk anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau istrinya pengen anak penghafal Quran, bapaknya pengen anaknya jadi penari balet misalnya, nggak ketemu, ya kan? Jadi dari awal cari pasangan yang memang punya satu visi misi yang sama dalam hal pendidikan anak, yakni menjadikan anak-anak penghafal Quran. Kemudian ketika menikah, secara singkat saya uraikan, ketika menikah, ketika ingin membuat anak, proses membuat anak tersebut, jangan lupa untuk berdoa. Doanya adalah Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Doa apa itu Ibu sekalian? Cari sendiri di Google nanti ya. Itu doa proses untuk menghasilkan anak lah. Dan setelah itu ibu hamil, setiap hari yang harus dilakukan adalah jangan atau kurangi kalau tidak bisa mendengarkan lagu-lagu dengan lirik-lirik yang tidak ada manfaatnya, karena ketika ibu-ibu mengandung, indera pertama kali yang berfungsi bagi seorang janin adalah indera pendengaran. Jadi perbanyak mengaji dan perbanyak mendengarkan murattal ayat suci Al-Quran. Ketika anak itu lahir sama, di mobil kah, di rumah kah, putar tuh kalau bisa 24 jam murattal ayat suci Al-Quran. Putar. Terserah sukanya syekh siapa. Ada yang suka Syekh Mishari Rashid, ada yang suka Syekh Sudais, ada yang suka Syekh siapa? Al-Ghamidi, dan masih banyak lagi. Pilihlah. Kita hafal lagu-lagu dengan penyanyinya, tapi nama syekh yang biasa membacakan ayat suci Al-Quran dengan indah kita nggak tahu. Jadi perbanyak mendengar murattal ayat suci Al-Quran. Kemudian ajarkan anak-anak mulai ditalkinkan. Ini pengalaman saya pribadi lah. Mulai ditalkinkan dari anak itu sudah mulai bisa berbicara dengan baik. Anak saya namanya Maryam, mulai bisa berbicara dengan baik di umur 2 tahun. Maka di umur 2 tahun itulah dia mulai belajar Al-Quran. Sekarang umurnya 4 tahun dan sudah hampir sekarang juz 29 lah, hampir menyelesaikan juz ke-29-nya. Dari juz 30 ke juz 29. Intinya ditalkinkan untuk anak-anak kecil. Talkinkan itu apa sih? Ibu-ibu bicara aja terus. Qul huwallahu ahad. Dia lagi main, kita baca lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 20 kali, 30 kali, lama-lama dia bisa. Kelihatannya aja dia lagi main boneka, lari-lari ke sana kemari. Tapi kalau kita terus-menerus lisan kita, kayak denger lagu lah. Anak-anak kalau denger balonku ada 5, hafal kan Bu? Begitu pula dengan ayat suci Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu ulang 20 kali, 30 kali, lama-lama dia bisa ikut. Lagi main boneka tiba-tiba tabarakalladzi biyadihil mulku dan seterusnya. Jadi begitu. Makanya itu gimana caranya? Bisa kalau ibunya udah belajar Al-Quran sejak awal. Jadi nggak ada kata terlambat untuk para ibu, karena ibu punya tugas untuk mengajar anak-anak cinta Quran. Jadi talkinkan anak-anak itu sambil belajar baca.
Nanti lambat laun mungkin umur 5 tahun sudah bisa baca sendiri, dia akan baca sendiri. Yang paling penting adalah adanya waktu khusus bersama Al-Quran. Quran time di dalam rumah. Harus ada. Mau 30 menit silakan, sejam silakan, tapi yang jelas pada saat Quran time itu tidak boleh diganggu dengan TV, nggak boleh diganggu dengan handphone, nggak boleh diganggu dengan nerima tamu dan sebagainya. Harus ada waktu khusus bersama Al-Quran untuk ziyadah, menambah hafalan Quran anak atau murajaah untuk mengulang-ulang kembali hafalan Al-Quran anak. Harus dari kecil dibiasakan. Ibu yang menciptakan suasana Al-Quran tersebut sejak awal. Mau ba'da maghrib sampai isya boleh, ba'da subuh sampai jam 6 pagi silakan. Semua keluarga punya waktu Quran yang berbeda-beda. Tapi yang jelas ibu yang paling banyak waktu, khususnya para ibu yang punya anak-anak kecil, punya banyak waktu bersama Al-Quran, silakan untuk menentukan Quran time. Waktu khusus bersama Al-Quran yang nggak boleh diganggu dengan apapun. Kalau belum sampai hari ini belum punya waktu khusus bersama Quran, harus buat. Atau mau ketika qiyamul lail, ketika tengah malam dibangunkan anak-anak semuanya. Misalnya subuh jam berapa di sini? Misalnya 4:30 lah. Ibu bangun 3:30, itu Quran time ibu 4:30 sampai 4:30 silahkan. Tapi yang jelas buat itu dan jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Tidak ada kata terlambat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Begitulah. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang para santri yang menghafalkan Al-Quran. Biasanya mereka banyak meneteskan air mata, banyak menangis. Kenapa? Kok susah ya? Hafalin Quran kok susah, ada ayat-ayat tertentu yang susah, atau banyak pelafalan yang saya nggak bisa, makhrajnya, sifatnya susah. Memang begitulah, orang yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, biasanya akan menemukan hal-hal seperti itu. Kalau ngerasa Quran itu sangat mudah, nggak ada tantangannya, mungkin belum bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Jadi kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Singkatnya begitu. Ya, kembali lagi kepada surah Ali Imran, ayat 35 sampai ayat ke-37. Yang pertama tadi pendidikan dari ayah ibunya Siti Maryam adalah motivasi ibadah ketika punya anak. Kedua, memberikan nama yang baik. Silakan, ingin anak kita meniru karakter siapa? Misalnya nih anak saya namanya Maryam, dia harus belajar siapa Maryam. Anak saya namanya Khadijah, dia harus belajar bagaimana karakter Khadijah. Ibu-ibu punya karakter sendiri-sendiri yang diidolakan. Kasih nama anaknya tokoh-tokoh Islam. Jangan kasih nama anaknya nama-nama. Orang kan biasa suka kasih nama anak-anak keren-keren kan, nama-namanya dianggapnya keren. Padahal yang paling keren adalah tokoh-tokoh Islam. Yang sudah jelas wafatnya, matinya dalam keadaan baik. Jadi kita berikan nama anak kita nama-nama yang baik. Yang ketiga, bagaimana cara orang tua mendidik anak ini menjadi anak-anak yang soleh menurut surah Ali Imran ayat 36. Yang ketiga, masih senantiasa mendoakan anak. Kalimatnya adalah dalam surah Ali Imran ayat 36. Mana nih kalimatnya? Oke, saya cari dulu nih ya. 36, ini dia. Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberikan namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan Engkau wahai Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi yang ketiga, senantiasa doakan anak setiap saat. Dan banyak doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai agar anak menjadi anak yang saleh. Contoh surah As-Saffat ayat 100. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah saya anak yang saleh. Atau dalam surah Al-Furqan ayat ke-74 kalau saya tak salah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa untuk mendapatkan anak-anak sebagai penyejuk hati. Karena anak-anak itu bisa menjadi penyejuk hati, bisa jadi perhiasan, bisa jadi musuh, dan bisa jadi ujian. Musuh dan ujian. Perhatikan surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Bagaimana anak-anak menjelma menjadi ujian-ujian dan juga bahkan sebagai musuh bagi kita. Itu sebabnya kenapa kita harus senantiasa berdoa setiap saat agar anak bukan sebagai musuh, bukan sebagai ujian, tapi anak sebagai penyejuk hati. Ada banyak anak kan di zaman sekarang yang justru sebagai musuh terbesar bagi orang tuanya. Contoh, ada beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu viral seorang anak menuntut ibunya perkara harta warisan. Atau rebutan harta, atau yang lain-lain. Seorang anak bertengkar dengan ibunya.
menjebloskan ibunya ke penjara dan sebagainya. Atau ada juga viral kan seorang anak yang menendang kepala ibunya padahal ibunya lagi sakit. Pernah lihat nggak video tersebut? Sampai ibunya sekarang sudah meninggal dunia dalam video yang saya ikuti, yang saya lihat ibunya sudah meninggal dunia. Tapi dia menendang kepala ibunya. Musuh, anak sebagai musuh. Kurang ajar luar biasa. Jadi kita doakan anak kita Bu, karena memang Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Anak memang ada yang sebagai perhiasan, ada dalam surah Al-Kahfi. Sebagai penyejuk hati, ada dalam surah Al-Furqan 74. Ada yang sebagai musuh, dan ada yang sebagai ujian. At-Taghabun ayat 14 dan 15. Ditadaburi surah tersebut. Bagaimana anak luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam, soleh luar biasa. 950 tahun berdakwah mengingatkan anaknya. Anaknya tidak beriman kepada Allah, membangkang kepada orang tuanya. Orang tuanya Nabi Nuh, orang soleh. Apalagi kita ibu sekalian yang biasa-biasa ini. Jadi senantiasa minta pertolongan daripada Allah. Mungkin semua kehidupan kita bahagia, tapi Allah uji dari anak misalnya. Jadi minta sama Allah sungguh-sungguh bahwa anak itu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang penyejuk hati. Ada loh anak yang kita sekolahkan tinggi-tinggi, tapi pulang-pulang ke rumah menjadi sombong kepada orang tuanya. Ada kan yang seperti itu? Kasar kepada orang tuanya. Saya pernah lihat tuh videonya tuh. Ada video seorang ibu yang berbicara kepada ibu lainnya, oh anak saya sekolahnya bagus, sekolah tinggi di luar negeri sampai S3, anak saya hebat. Ibunya membanggakan. Sementara anak kamu siapa? Kata ibu yang satunya lagi, anak saya biasa-biasa saja, kami nggak punya uang banyak untuk sekolah. Jadi anak saya biasa-biasa saja. Oh kalau anak saya hebat, kata ibunya. Tiba-tiba anak yang hebat itu datang dan kasar kepada ibunya. Kan saya udah bilang, jangan di sini, kenapa sih harus di sini terus teriak? Membentak ibunya di depan ibu yang miskin ini. Sampai si ibu yang sombong ini merasa malu luar biasa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi tapi akhlaknya seperti itu? Betul nggak ibu-ibu sekalian? Tujuan ilmu adalah akhlak yang baik. Dan agama Islam mengajarkan akhlak yang baik. Jadi kita doa kepada anak kita sebagaimana orang tuanya Maryam, khususnya ibunya Maryam, mendoakan anaknya agar anaknya tidak diganggu oleh syaitan. Doakan setiap hari. Saya punya teman yang punya anak 10 orang semuanya penghafal Al-Quran. Ketika saya tanya, apa rahasianya? Beliau menjawab, sebelum saya tidur, setiap malam, semua anak satu persatu, namanya saya sebutkan secara detail dan saya doakan sungguh-sungguh agar mereka menjadi ahlul Quran. Menjadi pencinta Quran. Ibu mau anak ibu jadi penghafal Quran, doakan setiap saat, setiap hari, setiap selesai sholat, setiap ibu selesai mengaji, setiap saat. Doakan anak ibu menjadi penghafal Al-Quran. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, kata Rasulullah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul, kata para sahabat. Mereka adalah para penghafal, pencinta Quran. Dan mereka adalah orang-orang pilihan. Jadi ibu, kalau ingin anak-anaknya mencintai Quran, seperti judul kita pada hari ini, maka jadikan anak-anak kita namanya senantiasa disebut dalam hari-hari kita. Dalam Qiyamul Lail ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu bangun sepertiga malam terakhir, kata Rasul, Allah turun di sepertiga malam terakhir, sekitar jam 2 sampai jam setengah 5 lah. Siapapun yang berdoa, kata Rasul, maka Allah kabulkan. Siapa yang meminta, Allah berikan. Siapa yang minta ampun, Allah akan ampuni dia. Itu kehebatan sepertiga malam terakhir. Dan ciri orang-orang saleh adalah senantiasa qiyamul lail. Tadi saya ngobrol sebentar sama ketua takmir masjid. Umurnya 70 tahun, beliau Pak Sugianto kalau nggak salah namanya. Pak, rahasianya apa sih Pak? Saya selalu penasaran sama mbah-mbah yang sudah tua tapi cerah ceria, kuat badannya. Pasti rata-rata ikhlas, ridho, hati bersih, dan juga selalu qiyamul lail. Beliau selalu qiyamul lail, bangun jam 3 pagi, nggak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jadi Masya Allah. Kita punya banyak hajat kepada Allah. Kita punya banyak doa yang ingin kita kabulkan. Maka senantiasa doakan anak-anak kita. Termasuk hati-hati, doa juga adalah perkataan ibu. Kalau ibu atau calon ibu di sini atau para nenek mengatakan anak nakal, anak itu akan jadi anak nakal. Anak bodoh, anak itu akan jadi anak bodoh. Maka ganti kalimat-kalimat negatif ini dengan kalimat-kalimat baik. Semarah apapun kita, ya Allah, anak solih, ya Allah, anak solihah, Masya Allah. Ini anak solihah supaya senantiasa solihah dan nanti dapat suami presiden ya nak ya, atau apalah doa terserah. Tapi jangan sekali-kali mengeluarkan kalimat-kalimat negatif yang bisa saja itu menjadi sebuah doa. Kullu kalimat doa. Semua perkataan adalah doa. Hati-hati.
Hal ini saya selalu memberikan contoh bagaimana seorang ibu yang sedang masak, sangat banyak masakannya, dan hendak diberikan kepada tamu. Ibu bayangkan, kalau ibu-ibu masak, capek nggak masak itu? Atau para calon ibu, masak itu capek nggak? Untuk tamu yang sangat banyak, masak sendiri, capek? Capek. Masakan itu udah jadi. Lalu tiba-tiba sang anak dengan santainya mengambil pasir dan taburkan ke seluruh makanan-makanan itu, ibu-ibu sekalian. Apa yang akan ibu lakukan? Atau mbak-mbak lakukan? Kalau punya adik, kita lagi masak, udah capek-capek, setengah hari masak, udah siap dihidangkan, siap dimakan, tamu bentar lagi datang, dia taburin pasir ke seluruh makanan itu. Semuanya rata pasir. Apa yang ibu lakukan? Apa yang mbak-mbak lakukan? Apa yang mbah lakukan? Istighfar tapi tangannya tetap jewer gitu. Wah, astagfirullahaladzim. Nakal banget sih. Istighfar tapi nakalnya itu ada tuh. Nggak tahu apa. Ya Allah, anak durhaka. Beneran dia jadi anak durhaka itu. Astagfirullahaladzim. Pasti ada tuh yang merah-merah di badan anak tuh. Atau biru-biru di badan anak. Atau apalah tuh, jewer kayak apalah. Tapi apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Ibu ini marah-marah. Tapi dia mengatakan, semoga engkau jadi imam di Masjidil Haram. Dalam keadaan marah. Bisa nggak bu? Nak, ya Allah, semoga engkau jadi presiden nak. Satu hari nanti nak. Jadi konglomerat nak. Bisa nggak bu kayak gitu bu? Jujur. Kalau si ibu ini mengatakan, engkau jadi imam di Masjidil Haram nak. Dan akhirnya terbukti nggak kalimat ibu tersebut? Dijabah nggak oleh Allah perkataannya tersebut? Dijabah. Yang kemudian kita kenal nama anak tersebut sekarang namanya adalah Imam As-Sudais. Tahu Imam As-Sudais? Adalah seorang imam di Masjidil Haram yang mungkin teman-teman sering dengar murotalnya. Jadi itulah perkataan dari seorang ibu. Jadi hati-hati wahai para ibu dengan kalimat-kalimat yang engkau keluarkan kepada anak-anakmu. Hindari kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang tidak baik. Kadang ayah saya suka bilang begitu. Khadijah anak saya kedua memang dia agak unik sedikit. Siapapun yang dia temui, gitu dia pukul perempuan. Tapi ya Allah luar biasa. Entah dijambak lah, dipukul lah, dicubit lah. Jadi banyak teman laki-laki dia yang nangis gara-gara dia. Khadijah. Dia paling nggak suka dilihatin orang. Sementara dia cantik. Jadi dia suka dilihatin orang. Kadang orang-orang dewasa suka ngeliatin, tapi dia suka melotot gitu kan. Apa lihat-lihat gitu ya. Terus langsung dipukul. Khadijah luar biasa. Jadi insya Allah anak solihah baik. Masya Allah Khadijah itu luar biasa. Cantik, baik, solihah Masya Allah. Tapi ayah saya suka mengatakan, ya Allah anak nakal gitu ya, tapi saya bilang jangan gitu ngomongnya, nggak boleh gitu, anak baik, anak solehah gitu. Jadi kalimat-kalimatnya harus anak baik, anak solehah. Kadang saya berkali-kali juga capek juga ngasih tahu ayah saya, jangan bilang begitu pak, jangan bilang begitu, anak baik, anak solehah, anak cantik, Masya Allah. Kayak gitu, jadi begitulah ibu-ibu sekalian ya. Jadi direm mulutnya ini untuk keluarnya adalah anak baik, anak solehah, Masya Allah, anak penyejuk hati, Masya Allah gitu. Jangan ada kalimat-kalimat anak durhaka dan sebagainya. Anak nakal, anak bodoh dan sebagainya. Baik, Masya Allah. Jadi anak-anak kan beda-beda. Boleh saya cerita sedikit? Maryam itu nilai tertinggi di rapat itu 4. Nilai terendah itu 1. Kalau Khadijah, kalau Maryam nilainya 4, 3 lah, ada 1 lah. Kalau Khadijah 2, 1, 1 gitu. Jadi saya selalu bilang, oh Khadijah anak pintar, Masya Allah, luar biasa, anak cantik gitu lah ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi kita biasakan kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat yang baik. Seperti itu. Oh Khadijah pukul kakak ya tadi, Masya Allah anak solehah sini sayang. Baru dikasih tahu kalimat-kalimat yang baik. Kayak gitulah ya. Nanti kalau kita bilang kalimat-kalimat negatif nanti jadi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Oke, selanjutnya. Setelah yang ketiga tadi mendoakan untuk anak dan berhati-hati dengan kalimat yang kita ucapkan. Yang keempat, menurut surah Ali Imran ayat 35-37, pendidikannya keluarga Imran dengan anaknya adalah memberikan pengasuh terbaik dan tempat terbaik untuk belajar. Pengasuh terbaik maksudnya orang yang terdekat dengannya. Entah guru lah, entah lingkungan sekitar kah. Pokoknya diberikan kepada pengasuh terbaik. Seperti Siti Maryam diberikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Pendidik terbaik, guru terbaik. Apa kalimatnya dalam surah Ali Imran ayat ke-37? Wa kaffalaha Zakaria, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria seorang nabi yang sangat salih dan menjaga Baitul Maqdis Palestina. Jadi kalau ingin anak-anak kita menjadi anak yang hebat, saleh, hafal Quran dari kecil, pilih orang terdekatnya juga
ahlul Quran. Orang terdekatnya juga adalah orang yang hebat, orang yang baik, orang yang saleh luar biasa. Jadi kita titipkan anak kita kepada yang terbaik menurut kita. Ibu-ibu kan punya orientasi berbeda-beda. Anaknya ingin jadi apa? Kalau untuk saya pribadi, memang dari awal ingin sekali anak-anak saya ingin jadi ahlul Quran. Jadi dari kecil dimasukkanlah ke sekolah yang kurikulumnya lebih banyak tahfidz Quran. Kan sekolah nggak ada yang sempurna, ibu-ibu ya. Ada sekolah yang mengedepankan tahfidz, ada yang sekolah mengedepankan bahasa Inggris, ada yang sekolah mengedepankan entrepreneur dan sebagainya. Setiap ibu, orang tua punya goalsnya masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, kalau saya boleh share, saya ingin anak-anak saya jadi hafal Quran. Maka saya pilih sekolah yang sekitar 80%-nya adalah tahfidz, hafal Quran. Jadi pelajaran lainnya lebih sedikit, seperti itu. Jadi pilihlah guru terbaik, pengasuh terbaik yang kira-kira memudahkan untuk kita mewujudkan cita-cita kita yang dulu kita azamkan di dalam perut itu. Nah, pilihlah guru terbaik. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam, ya, yang kemudian mengasuh Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam bukannya nggak sedih menyerahkan Siti Maryam di Baitul Maqdis Palestina, sama kayak ibu-ibu sekalian, bukannya nggak sedih ngirim anak ke pesantren. Pasti ibu nangis 7 hari 7 malam ngirim anak ke pesantren. Bener nggak ibu yang punya pengalaman atau mbak-mbak nanti? Kalau punya anak, kita taruh anak kita di pesantren, ya Allah sedihnya luar biasa. Sama kayak ibunya Siti Maryam, sedih. Anaknya diberikan di Baitul Maqdis Palestina, tapi itulah terbaik. Itu yang terbaik untuk dia bersama dengan lingkungan yang baik, untuk dia belajar agama yang baik, untuk dia menjadi orang yang taat kepada Allah nanti ketika besarnya. Harus ada pengorbanan untuk pisah sementara. Tapi kalau ibunya hebat, ibunya benar-benar pendidik yang luar biasa, silakan kalau mau dididik sendiri. Tapi kalau sekiranya belum mampu, masukkan dia ke dalam sekolah agama. Diberikan kepada Pak Kiai, Kak Ustadzah, Kak siapakah yang bisa mendidik dia menjadi yang baik. Kemudian yang kelima, pelajaran dari Siti Maryam, pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya dan lingkungan sekitarnya adalah selain pendidikan yang baik, sekolah yang baik, tempat tumbuh kembang yang baik, lingkungan sekitar yang baik, karena anak masih kecil itu seperti spons, dia menyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Jadi pastikan sekolahnya baik, lingkungan rumahnya baik. Ibu-ibu kalau lagi berantem, ibu-ibu muda lagi berantem sama suami, jangan di depan anak. Pernah nggak lihat video anak umur 4 tahun? Saya banyakkan lihat video nih kayaknya nih ya. Jadi anak umur 4 tahun nih, di videoin dia bilang, apa dek, bapak sama mama kamu kalau berantem ngomong apa dek? Oh, om mau tahu, gini nih, mama saya mau bicara begini nih, mama saya, dia bilang begitu kan. Apa kau pulang-pulang? Pulang bukan bawa uang, pulang bawa perempuan, mending kau tak usah pulang, ngapain pulang-pulang? Jadi dia mampu menirukan kalimat yang diucapkan ibunya ketika sedang bertengkar dengan ayahnya. Ayah ibu yang bertengkar di depan anak sangat-sangat tidak bijak. Anak tersebut melihat, meniru, dia mendengar, dia meniru, terekam di dalam dirinya. Dan bukan tidak mungkin ke depannya ketika dia sudah besar akan mengulang hal yang sama. Jadi pelajaran dari Siti Maryam, dalam pendidikan Siti Maryam, berikan guru orang terdekatnya orang-orang baik. Sekolahnya, pendidikannya, lingkungan rumahnya adalah yang baik-baik. Karena anak mampu meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Pastikan semua yang masuk ke dalam kupingnya, apa yang dia lihat, semuanya yang baik-baik di depan matanya. Ya enggak ibu-ibu sekalian? Makanya ada kisah juga teman saya, walaupun sudah bercerai, tapi dia katakan kepada anaknya, bapakmu itu baik nak, Masya Allah, orang yang baik. Dia tidak menjelek-jelekkan ayahnya. Jadi si anak punya gambaran positif tentang ibu, punya gambaran yang positif tentang ayah. Jadi dia tidak ada rasa benci dengan salah satu orang tuanya tersebut. Jadi seperti itulah pendidikan yang baik dari dicontohkan dalam kisah Siti Maryam. Yang kelima adalah memberikan makanan yang baik. Apa yang masuk ke dalam tubuhnya harus yang baik-baik. Jangan yang haram, jangan yang syubhat. Barang-barang yang haram, jenis yang haram, cara perolehan yang haram masuk dengan makanan menjadi darah daging, itu salah satunya bisa membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang susah dalam ketaatan kepada Allah. Mungkin anak-anak kita nakal dalam tanda kutip, atau mungkin anak-anak kita tidak taat kepada Allah, mungkin sebab makanan yang tidak halal masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga dinasihati susah, mendengar kebaikan-kebaikan tidak mau, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu mungkin disebabkan karena makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Bentar ya, live-nya mati dia. Oke.
Begitu teman-teman sekalian. Jadi berhati-hatilah dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Dulu para istri salafus soleh mengatakan, istri orang-orang soleh mengatakan, wahai suamiku, pulang kerja kami sanggup dengan kelaparan, tapi kami tidak sanggup dengan api neraka. Maksudnya adalah, wahai suamiku, cari makanan yang halal, uang yang halal untuk keluarga ini, wahai suamiku. Kami bisa tahan dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Istrinya mensupport suaminya untuk mencari pekerjaan dengan harta yang halal. Setiap makanan yang dikonsumsi manusia bisa mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Jadi pastikan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, semua makanan adalah makanan yang halal dan thayyib, makanan yang baik. Dan yang keenam, terakhir, pendidikan ala Siti Maryam adalah senantiasa mengenalkan, mendekatkan anak-anak dengan masjid. Saya termasuk penganut anak-anak cinta dengan masjid. Kalau saya boleh cerita tentang kisah pribadi saya, ibu sekalian, ibu saya adalah orang yang senantiasa mengajak anak-anaknya sejak bayi rajin ke masjid. Maka saya selalu kagum sama ibu-ibu yang ikut pengajian anaknya yang bayi itu dibawa ke masjid. Masya Allah, luar biasa. Ajarkan anak-anak kita untuk rajin ke masjid. Jadi dia punya memori indah di masa kecilnya untuk cinta pada masjid. Sehingga kalau dia sudah besar nanti, dia berkelana kemana-mana, dia rindu dimanapun dia berada, di kota manapun, di negara manapun dia berada, dia rindu ingin selalu kembali ke masjid. Seperti Siti Maryam yang diberikan ke masjid, ke Baitul Maqdis Palestina. Senantiasa berada di masjid. Begitulah teman-teman sekalian. Dan sekarang setelah kita belajar tentang 6 poin bagaimana pendidikan keluarga Imran kepada anaknya, sekarang saya mau ceritakan tentang kisah para ibundanya para ulama. Jadi supaya kita termotivasi agar anak-anak kita juga dididik untuk menjadi seorang yang hebat seperti kisah ibundanya para ulama. Yang pertama adalah Al-Khunsa. Teman-teman pernah dengar siapa Al-Khunsa? Pernah dengar namanya? Al-Khunsa itu adalah seorang ibu yang punya 4 orang anak. 4 orang anak yang anak-anaknya diajarkan untuk tidak menjadi anak-anak yang penakut dan pengecut. Jadi anak-anaknya dimotivasi. Pada saat itu ada perang Qadisiyah melawan Persia. Jadi anak-anaknya, maaf ya Bu sambil saya live. Jadi anak-anaknya dimotivasi untuk senantiasa berani dalam medan perang. Apa yang dikatakan oleh Al-Khunsa. Jadi ajarkan anak-anak kita kuat, pejuang, jundullah, pejuang agama Allah. Bukan jadi anak-anak penakut dan pengecut yang bersembunyi di balik ketek ibunya. Ajarkan anak-anak kita menjadi pejuang. Seperti Al-Khunsa, dia sebutkan, dia berwasiat kepada anaknya. Wahai anakku, apa yang dikatakan oleh Al-Khunsa? Wahai anak-anakku, kalian memeluk Islam dengan penuh ketaatan dan hijrah dengan penuh kerelaan. Demi Allah, tidak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah kecuali Allah, tauhid, perkara tauhid. Kemudian, kalian semua tahu, kata Al-Khunsa, balasan besar yang telah Allah siapkan bagi seorang muslim yang membela agamanya. Lalu Al-Khunsa pun membacakan surah Ali Imran ayat 200 untuk menyemangati anaknya untuk maju ke medan perang. Apa kata Al-Khunsa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai anakku, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sabar nak, ayo dakwah terus nak, ayo lakukan sesuatu untuk agama Allah ini nak, jangan mundur nak. Ibunya motivator terbaik. Jadi ternyata kita ini wahai para ibu bukan hanya seorang pendidik tapi juga seorang motivator untuk membuat anak-anak kita kuat, tetap teguh, tegak berdiri untuk tetap terus meneruskan perjuangan dalam membela agama Allah ini. Itu yang dilakukan oleh Al-Khunsa. Maka ketika anak-anaknya meninggal dunia dalam perang tersebut, Al-Khunsa justru berbahagia. Anak-anaknya telah mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu saya datang ke sebuah rumah kawan orang Palestina. Dan saya katakan pada beliau asli Gaza, saya katakan, orang-orang di Gaza ini sebenarnya gimana sih? Takut mati atau udah gak ada takut mati lagi? Lalu apa kata kawan saya tersebut? Semua orang di Gaza tidak takut mati. Karena kapanpun bisa mati. Karena bom di mana-mana, kapanpun bisa mati. Jadi yang kami takutkan adalah mati yang tidak husnul khatimah. Maka Gaza itu penghafal Al-Quran terbanyak
Terbanyak, salah satu yang terbanyak di dunia. Karena kenapa? Karena mereka ingin menyambut kematiannya dalam keadaan hafal Quran, dekat Quran, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati itu bukan sebuah ketakutan. Mati adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempersiapkan kematiannya dengan menjadi ahlul Quran. Orang yang membela agama Allah dan orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau ingin meniru akhlak dari para sahabiah, orang-orang salih, salah satunya adalah Al-Khansah, mengajarkan anak-anaknya, ayo nak, kuat nak, berjuang nak, engkau bisa nak, pasti bisa nak. Ibu yang seperti itu akhirnya menghasilkan anak-anak yang juga hebat. Kemudian yang kedua, ibunya seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah tokoh besar tabi'in ya. Beliau disebutkan sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin umat Islam dalam hadis Nabi. Ibunya Sufyan Ats-Tsauri. Kehebatan apa yang beliau contohkan kepada kita semua teman-teman sekalian? Sufyan Ats-Tsauri, juga para ulama-ulama lain banyak yang miskin, tidak berharta, tapi tekad untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang hebat. Maka ibunya mengatakan, belajar nak, dengan tenang belajar, ibu yang cari uang nak. Dan rata-rata para ulama memang ayahnya sudah tidak ada, yatim. Jadi ibunya berjuang sendiri, bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya, untuk bisa membuat anak-anaknya pendidikannya baik, ilmunya banyak. Jadi ibu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai anakku belajarlah dan aku akan menanggung belajarmu itu dengan usaha memintalku. Dengan tangannya sendiri beliau bekerja untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Untuk anak-anaknya bisa belajar dengan baik. Dan apa pesan dari seorang ibu? Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau mengatakan, jika engkau menulis 10 huruf dari ilmu yang engkau dapatkan, lihatlah, apakah engkau jumpai dalam dirimu bertambah rasa takutmu kepada Allah? Apakah dengan ilmu yang engkau punya menambah kelemah lembutanmu? Apakah dengan ilmu yang engkau punya menambah ketenanganmu? Jika tidak engkau dapatkan semuanya, ketahuilah ilmu itu sama sekali tidak bermanfaat untukmu. Ilmu yang engkau miliki harus membuat engkau lebih takut kepada Allah. Ilmu yang engkau miliki harus membuat engkau lebih menjadi orang yang lemah lembut, bijak dan tenang. Kalau engkau tidak mendapatkan dirimu seperti itu, berarti ilmumu tidak ada gunanya. Jadi ibu ini tidak hanya membiayai anaknya, tapi menasihati anaknya. Ujung ilmu itu nak adalah takut kepada Allah. Ujung ilmu itu nak, ujungnya, akhir dari ilmu yang engkau pelajari selama ini nak, adalah akhlak yang baik. Kelemah lembutan, kebijaksanaan, ketenangan. Itu adalah ujung dari ilmu yang engkau pelajari. Kalau engkau pandai tapi tidak berakhlak dan tidak takut kepada Allah, sia-sia semua ilmu yang engkau dapatkan, yang engkau miliki, yang engkau pelajari selama ini. Lihat ibu yang hebat, maka bijak dalam berkata-kata. Kemudian ibu Imam Malik bin Anas. Ibu Imam Malik bin Anas mengatakan kepada anak-anaknya, anakku, datanglah ke majelis-majelis para ulama, pelajari akhlak dan adabnya sebelum engkau mempelajari hadis dan fikih darinya. Nak, engkau belajar nak. Tapi yang paling penting sebelum engkau mempelajari ilmu itu, pelajari akhlak dari gurumu itu nak. Nak, ke pesantren nak, yang paling penting dari itu semua, ilmu memang penting, tapi yang paling penting lihat nak, gerak-geriknya Pak Kiai gimana nak, gerak-geriknya Bu Nyai gimana nak, gerak-geriknya Ustazah gimana nak, yang baik-baik ikuti sayang. Seperti itu akhlak yang harus engkau miliki. Begitulah pesan dari ibu Imam Malik bin Anas. Kemudian yang berikutnya, ibunda para ulama yang berikutnya adalah Ibu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i yang mazhabnya kita ikuti di Indonesia ini. Imam Syafi'i berasal dari Gaza, Palestina. Lalu ibu yang hebat ini, Imam Malik sudah yatim sejak kecil. Ibu yang hebat ini tidak mau membiarkan anaknya berada di Gaza saja. Ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Maka ibunya Imam Syafi'i rahimahullah ini membawa Imam Syafi'i menuju ke kota Mekkah untuk belajar ilmu di sana. Belum cukup belajar untuk menghafalkan Quran. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Kalau tidak salah sejak umur 7 tahun atau 10 tahun. Setelah menguasai Al-Quran, nggak cukup. Ibunya ngerasa anak ini harus belajar bahasa Arab. Dikirimlah anak ini ke sebuah pedesaan yang masih murni bahasa Arabnya. Sudah fasih bahasa Arab, belum cukup. Ibunya ini berpikir anak ini harus pandai memanah dan berkuda. Maka akhirnya anak ini pun diberikan kepada para guru yang bisa mengajarkan Imam Syafi'i untuk memanah dan berkuda dengan baik. Lihat ibu yang buat kurikulum ibu. Ini kan namanya pembuat kurikulum kan? Ibunya Imam Syafi'i. Belajar bahasa Arab dulu ya, belajar Quran ya nak. Habis itu belajar bahasa Arab, habis itu memanah berkuda ya nak. Itu kan lagi membuat kurikulum. Jadi itu yang dilakukan oleh seorang ibu buat perencanaan. Anak-anak kita nantinya mau kita
Arahkan kemana, lihat dia sukanya apa, arahkan anak kita ke situ. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah Qur'annya yang paling utama. Kalau kita bertekad jadi anak-anak kita penghafal Quran, cari lembaga Quran untuk anak-anak kita belajar setiap hari. Gak boleh belajar Quran seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali, gak bisa. Setiap hari, cari tempat terbaik untuk kita bisa menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran. Cari informasi sebanyak-banyaknya, siapa guru terbaik, siapa guru terhebat, di mana pondok terbaik. Itulah tugas dari orang tua, pembuat kurikulum. Bukan orang tua mengatakan, ya udahlah, yang mana aja lah, ya udahlah, terserahlah. Sekarang banyak kok Bu beasiswa. Banyak orang mengatakan anak saya nggak bisa belajar karena nggak mampu. Pertama, ibunya bisa bekerja. Atau kalau ibunya nggak bisa bekerja, ada beasiswa banyak tersebar di mana-mana. Termasuk saya punya rumah Quran yang akan dijelaskan nanti hari ini. Itu juga gratis, tidak berbayar. Ada 200 anak dari seluruh Indonesia menghafalkan Al-Quran di sebuah tempat. Gratis, banyak beasiswa untuk para penghafal Quran. There is a will, there is a way. Dalam setiap keinginan pasti ada jalan. Keinginan ibunya kuat, pasti ada jalan. Keinginan anak kuat untuk belajar, pasti ada jalan. Gak bisa belajar bukan karena gak ada uang, tapi karena malas. Karena malas. Tidak mau cari informasi, padahal beasiswa di mana-mana banyak. Para dermawan yang memberikan beasiswa untuk belajar itu sangat-sangat banyak. Berikutnya, setelah kita lihat dari Imam Syafi'i rahimahullah, kita belajar dari ibunya Imam Ahmad bin Hambal. Juga sama, ibunya menjanda. Yatim anak itu, gak ada suaminya. Jadi ibu tersebut membesarkan anak itu seorang diri, belum sampai 30 tahun sudah jadi janda ibu tersebut, tapi tidak menikah lagi. Ibu tersebut fokus untuk mendidik anaknya menjadi anak yang hebat, fokus untuk menghidupi anak-anaknya, dan sekarang kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah imam mazhab yang 4, termasuk imam mazhab. Dan juga kita lihat ibunya Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari. Pada saat berusia 16 tahun, ibunya Imam Bukhari mengajak Imam Bukhari bersafar ke Mekah. Lagi-lagi hijrah ke tempat yang lebih baik untuk menuntut ilmu yang lebih baik. Dan kemudian anak tersebut belajar di kota Mekah. Menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa. Itu semua karena ibu yang hebat. Atau ibunya Ibnu Taimiyah mengatakan kepada anaknya, demi Allah, seperti inilah caraku mendidikmu wahai anak. Aku nadarkan dirimu untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Aku didik engkau akan di atas syariat agama. Wahai anakku, jangan engkau sangka engkau berada di sisiku lebih aku cintai dibanding kedekatanmu pada agama. Berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin walaupun engkau berada di penjuru negeri. Anakku, ridhaku kepadamu berbanding lurus dengan apa yang engkau persembahkan untuk agamamu dan kaum muslimin. Sungguh yang akan kutanyakan di hadapan Allah kelak mengenai dirimu nanti adalah sejauh mana khidmatmu kepada agama Allah dan saudara-saudara kaum muslimin. Ibunya lebih memilih mengorbankan dirinya tidak bersama dengan anak, yang penting anaknya belajar sungguh-sungguh dan berkhidmat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat dari ibunya Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga kita tahu bahwa wanita kuat yang lebih senang anaknya bermanfaat bagi orang banyak ketimbang untuk dirinya sendiri. Itu ibunya Ibnu Taimiyah. Ibunya Ibnu Taimiyah juga adalah wanita cerdas yang menjadikan anak-anaknya adalah investasi akhirat baginya. Jadi kita persiapkan anak-anak kita menjadi investasi akhirat bagi kita. Begitulah teman-teman sekalian yang saya bahas pada hari ini. Kita belajar bagaimana cara mendidik anak ala keluarga Imran dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Kita juga telah mendapati banyak sekali contoh-contoh bagaimana para ulama dididik oleh ibu yang hebat. Bagaimana ibu membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kenapa dikatakan kalau hendak menikah memang pilih ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang pintar, ibu-ibu yang bersemangat untuk menuntut ilmu, ibu-ibu yang salihah luar biasa, karena akan mempengaruhi bagaimana keadaan anak-anaknya. Dan wahai para teman-teman muda di sini yang belum menikah, engkau punya me time yang sangat banyak, waktu yang sangat banyak. Persiapkan diri untuk jadi ibu yang hebat tersebut, karena anak adalah amanah dari Allah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani kah, Majusi kah, atau yang lain-lain. Semua anak lahir dalam keadaan baik, fitrah, tunduk kepada Allah. Hanya orang tuanya sajalah yang membuat dia mungkin saja berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya wahai para ibu. Dan bagaimana kita bisa memberi kalau kita kosong? Sebagaimana teko, bagaimana bisa menuangkan air kalau di dalamnya sendiri tidak ada air? Maka para ibu, para wanita, akhwat semuanya di sini kewajiban kita
Berapapun umur kita, kewajiban kita adalah terus belajar, menuntut ilmu, menambah ilmu kita. Banyak mendengarkan ceramah agama kah, banyak membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, banyak membaca tafsir dan sebagainya, silahkan banyak membaca. Dengan begitu bertambahlah ilmu kita, silahkan sering datang ke majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian, tambah ilmu kita. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kita amalkan apa yang sudah kita tahu. Ada seorang jamaah pernah bertanya kepada saya sering sekali datang ke pengajian-pengajian. Saya sudah tahu apa yang diceramahi oleh para pendakwah tersebut. Tapi kenapa saya sulit untuk melakukannya? Jawabannya karena di dirimu masih terdapat banyak maksiat. Orang yang masih melakukan banyak maksiat susah mengamalkan apa yang telah dia tahu. Susah untuk mengamalkan amal salih. Walaupun dia sudah baca, walaupun dia sudah dengar. Karena maksiat menghalangi itu semua. Maka di awal tadi kita berdoa. Ya Allah, bersihkanlah hati supaya mudah menerima informasi ini. Dan tidak menjadi kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kita mengamalkan apa yang telah kita tahu. Saya berharap hari ini, baik para ibu, calon nenek, kita punya amanah besar, seorang wanita punya amanah besar untuk menentukan anak-anak kita mau kita bawa kemana. Semoga Allah jaga keluarga kita insya Allah. Dan semoga Allah jaga kedekatan kita kepada Allah. Sehingga kita punya kekuatan, punya ilmu untuk bisa membimbing anak-anak suci, anak-anak yang tanpa dosa itu dengan sebaik-baik ilmu, dengan sebaik-baik pengetahuan. Dengan apa yang kita tahu kita berikan kepada mereka. Tentu dari semuanya itu yang paling utama adalah Al-Quran. Back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Lagi senang, kembali kepada Quran. Lagi sedih, kembali kepada Quran. Sebagaimana kalau kita jatuh cinta pada seseorang, kita ingin berlama-lama mendengarkan dia berbicara. Begitulah kalau mengaku cinta kepada Allah, lama sekali kita ingin mendengar bagaimana Allah berbicara. Dan Allah berbicara adalah dengan Quran. Ini semua kalam Allah, perkataan Allah. Ingin curhat, ingin ngobrol, ngomong sama Allah, salat. Tapi kalau ingin dengar nasihat Allah, Quran. Ingin berlama-lama mendengar Allah ngomong, berbicara, Quran. Jadi jadikan diri kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya adalah Quran. Tapi dakwah adalah cinta yang dilakukan terus-menerus. Wasbir ala ma asabak, sabar terhadap dakwah ini. Tapi kalau seandainya orang yang kita dakwahi tak mau dengar, terus saja hidayah adalah milik Allah. Hidayah milik Allah. Tugas kita adalah berikhtiar sampai titik darah penghabisan. Ada dalam sebuah keluarga yang tidak saleh, ada. Dalam sebuah pohon, semua buah-buahan, gak mungkin semuanya ranum. Mangga dalam sebuah pohon, gak mungkin semuanya ranum. Mungkin ada 1-2 yang busuk. Begitu pula dalam keluarga besar kita misalnya. Mungkin ada 1-2 yang tidak taat kepada Allah. Tugas kita mendakwahi, menasehati, karena kita cinta, karena kita peduli. Terus, namun kalaupun pada akhirnya tidak taat kepada Allah, tidak dekat kepada Allah, itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ajar diri kita dengan Quran, didik diri kita dengan Quran, dan didik anak-anak kita, khususnya generasi penerus, dengan Al-Quran. Bisa? Baik, terima kasih. Alhamdulillah 1 jam sudah saya berbicara mengenai Al-Quran. Saya berharap apa yang teman-teman dengar dan saya sampaikan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Indonesia ini trennya adalah para penghafal Quran, pencipta Quran dan berakhlak Al-Quran insyaAllah. Selanjutnya saya akan panggil kawan saya untuk melakukan penggalangan dana. Boleh ibu-ibu sekalian? Penggalangan dana ini akan digunakan untuk para penghafal Al-Quran dan pengembangan dakwah Al-Quran. Semoga semuanya berkontribusi untuk Al-Quran insyaAllah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran untuk Ustazah Oki Istina Dewi yang sudah menyampaikan materinya. Semoga yang hadir di sini ini baik yang sudah jadi ibu maupun calon ibu, insyaallah generasinya jadi para penghafal Al-Quran. Dan insyaallah yang di hadapan saya nantinya di surga betul-betul memakai mahkota yang dipersembahkan oleh anak-anaknya, karena anak-anaknya wasilah dari para penghafal Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita nanti akan tutup keberkahan dari majelis ini dengan berdoa bersama kembali, bermunajat bersama dengan Ustazah Oki Istina Dewi. Tapi sebelum itu ya, insyaallah Ustazah Oki membawakan kenang-kenangan dari Jakarta. Ini buku terbaru beliau, judulnya Sebentang Kearifan dari Barat. Ada 2 manfaat dari buku ini. Yang pertama, manfaat siapapun nanti yang membawa buku ini pulang, beliau otomatis sudah bergabung di dalam program pembangunan masjid di Andalusia
tepatnya di kota Sevilla, negaranya Spanyol, Bunda. Ngapain Ustazah Oki jauh-jauh bangun masjid di Spanyol, kenapa nggak di Indonesia aja gitu ya? Karena menurut cerita beliau kepada kami dan kepada para santrinya, Islam pernah berjaya di sana, bahkan hampir 800 tahun Islam pernah berjaya di sana. Dan mungkin barangkali kita punya kesempatan nanti Allah takdirkan bisa ke sana, kita bisa melihat betul-betul peninggalan-peninggalan dari kejayaan Islam. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini namanya pernah berjaya, berarti setelah itu runtuh, Bunda. Beberapa tahun terakhir ini insyaallah Allah berikan hidayah untuk saudara-saudara kita yang ada di Andalusia. Allah berikan hidayah, sekarang banyak yang jadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Sehingga memang ini jadi kewajiban kita bersama. Jadi di sana masih belum punya tempat ibadah yang representatif dia untuk mereka memperdalam agama, sehingga Ustazah Oki dan semua elemen bergabung untuk bisa membangun masjid di Andalusia, Spanyol, gitu ya. Supaya apa, Bunda? Akidah saudara-saudara kita yang ada di sana nggak kebolak-balik lagi, imannya tetap kokoh. Mungkin nanti sampai dipanggil Allah terus berpegang teguh imannya terhadap Islam, ya. Sehingga dibutuhkan masjid untuk mereka belajar, untuk mereka mungkin mempraktekkan apa yang mereka sudah pelajari di dalam Al-Quran, diaplikasikan di dalam masjid tersebut untuk menjaga sholat mereka dan sebagainya. Banyak manfaatnya dan insya Allah amal jariyahnya ngalir terus, Bunda, insya Allah. Walaupun nanti kita sampai, ya, walaupun kita nanti sudah dipanggil oleh Allah, Allah terus akan kirimkan pahalanya untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah Ustazah Oki dan tim dan juga para santri sedang berikhtiar maksimal untuk bisa mewujudkan cita-cita kita bersama. Saya yakin ini cita-cita kita bersama di dalam pembibitan penghafal Al-Quran. Apalagi Ponorogo ini merupakan kota santri. Dan insya Allah harapannya Ustazah Oki bisa belajar, kami dan tim bisa belajar dari kota Ponorogo ini untuk bisa juga ikut bergabung di dalam pembibitan penghafal Al-Quran. Insya Allah Ustazah Oki punya lembaga tahfiz gratis untuk akhwat, namanya Maskanul Hufadz. Silahkan videonya boleh ditayangkan karena tidak ada suaranya, nanti saya sambil menjelaskan sedikit. Maskanul Hufadz sudah berdiri selama 3 tahun, Bunda, dan alhamdulillah, gitu ya, sampai saat ini kami masih belum punya tempat sendiri. Jadi masih ngontrak, pindah ke sana, pindah ke sini setiap tahunnya. Oh, alhamdulillah ada suaranya. Boleh dilihat terlebih dahulu, Bunda, videonya ya. Ya, ini lingkungan dari Maskanul Hufadz. Nanti ada Sarah santri yang ada di video ini. Jadi santri-santri di Maskanul Hufadz ini, Bunda, tidak hanya sebatas diajarin untuk menghafal Al-Quran, tidak aja hanya tahsinnya, tajwidnya, tetapi mereka juga diajarkan untuk juga berdakwah. Gitu ya, diajarkan untuk bisa ceramah. Selain itu juga di Maskanul Hufadz mereka juga diajak untuk mengetahui tentang pengetahuan sejarah Nabi dan kemudian apa-apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kegiatan memanah. Jadi setiap hari Minggu saya sering melihat anak-anak santri Maskanul Hufadz ini belajar memanah dan sebagainya. Terus berusaha untuk bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah sekarang santrinya hampir kurang lebih 200 santri. Sudah ada di 4 cabang, ada di Bintaro, ada di Ciputat, ada di Medan, dan ada di Bogor, gitu ya Bunda ya. Dan alhamdulillah kami bersafari Ramadan selama 1 bulan penuh kemarin berkeliling ke seluruh Indonesia. Allah tunjukkan keajaibannya. Terus setiap kami hadir di kota yang berbeda, Allah tunjukkan kepada kami bahwa kun fayakun, Allah itu bekerja, gitu ya. Alhamdulillah selama 1 bulan bersafari Ramadan, bersafari dakwah di bulan Ramadan, kami bisa membebaskan, belum besar tanahnya, tapi insya Allah cukup untuk para santri ini, 800 meter di daerah Bintaro, gitu ya. Dan insya Allah di tahun depan kami berencana mohon doa restunya dari para bunda yang ada di Ponorogo dan sahabat-sahabat sekalian untuk bisa membangun pesantren ini, asrama santri ini, sehingga mereka sudah nggak perlu pindah-pindah tempat lagi, gitu ya. Karena di Jakarta, Bunda, setiap tahun harga kontrakan naik, Bunda, dan belum tentu boleh diperpanjang, sehingga mereka kadang-kadang harus pindah, sehingga memang ini akhirnya agak mempengaruhi pada saat kemudian
dalam proses menghafal Al-Qur'annya. Maka dari itu kami berikhtiar tahun depan kami mohon betul doa restu dari para bunda, semoga tahun depan kami bisa mewujudkan cita-cita ini. Saya yakin bukan cita-cita Ustazah Oki saja, tapi cita-cita kita bersama untuk bisa menjadi bagian untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Maka dari itu insya Allah kami tahun depan ingin membangun pesantren tersebut dan kami mengajak di Ponorogo ini, kami ingin mengajak jamaah yang sekarang hadir di Masjid Agung Ponorogo ini untuk bisa ikut bergabung di dalam perjuangan ini. Dan yakin, saya betul-betul yakin yang hadir di sini memang betul-betul Allah yang ringankan langkah kakinya, Allah yang mantapkan hatinya, dan memang Allah pilih untuk jadi jalan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lain, khususnya untuk pembibitan menghafal Quran. Maka dari itu, para bunda, saya ingin membuka kesempatan kepada para bunda. Dan saya sampaikan yang ingin bersedekah terbaik, uangnya tidak harus hari ini, gitu ya. Insya Allah buku ini akan diberikan kepada sebagai apresiasi dari Ustazah Oki kepada para jamaah yang ingin ikut berkomitmen terbaik. Nanti akan saya pandu di angka tertentu. Bunda cukup mengangkat tangan kemudian maju ke depan, mencatatkan nama dan nomor teleponnya, ya. Kemudian besok atau lusa bisa ditransfer, ditukar oleh nomor rekening, gitu ya. Dan insya Allah nanti akan saya dibantu oleh panitia dari Pemuda Hijrah Ponorogo untuk bisa membantu Bunda untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada para bunda, uangnya tidak harus hari ini, gitu ya. Maka dari itu insya Allah bukunya Bun tidak akan sebanding dengan apa yang diberikan oleh Bunda. Karena betul-betul Allah yang maha teliti, Allah yang maha mampu, dan Allah yang maha memudahkan, dan yang punya balasan terbaik untuk para bunda sekalian. Setiap huruf yang muncul dari para santri, kalau sehari Bun, santri baru ngafal nih, Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf Bunda, dan satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Bayangkan hanya Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allah akan transfer ke rekening pahala para bunda, baik di dunia maupun nanti pada saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus selama tempat itu digunakan untuk menghafal Al-Qur'an, terus amalnya akan terus mengalir, dan semoga itu nanti akan menolong kita nanti di akhirat nanti. Maka dari itu, waktu kami tidak banyak, ya, kami akan buka kesempatan di Masjid Agung Ponorogo ini yang ingin ikut berdonasi, bersedekah terbaik untuk dakwah Al-Qur'an, untuk program pembibitan penghafal Al-Quran dan pembangunan pesantren Maskanul Hufadz. Uangnya tidak harus hari ini. Bunda cukup mengangkat tangannya terlebih dahulu. Saya akan buka kesempatan yang pertama untuk para bunda yang ingin bersedekah terbaik, sahabat pun juga boleh. Senilai 3 juta rupiah, boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Saya minta untuk saudara-saudara bunda yang lain, tolong saya dibantu zikir sekuat-kuatnya. Saya tolong dibantu selawat sekuat-kuatnya. Supaya Allah pilih, Allah ringankan langkah kaki sahabat-sahabat kita yang ingin ikut bergabung dalam perjuangan ini. Untuk betul-betul Allah pilih untuk bisa ada di depan bersama di dalam perjuangan ini. Apakah ada dari jamaah Masjid Agung Ponorogo ini untuk 3 juta rupiah yang pertama, uangnya tidak harus hari ini, boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Tolong saya dibantu takbir sekuat tenaga, takbir, Allahu Akbar, barakallahu fikum. Bunda silakan boleh maju ke depan. Semoga yang ngebukain jalan untuk para jamaah, yang ingin bergabung, semoga jadi amal soleh. Baik, untuk 3 juta rupiah yang pertama. Baik, apakah masih ada untuk 3 juta rupiah yang kedua untuk pengembangan dakwah Quran, pembebasan dan pembangunan pesantren Maskanul Hufadz serta pembibitan penghafal Al-Quran senilai 3 juta rupiah yang kedua, boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Silakan bunda, boleh kami persilakan untuk bisa maju ke depan untuk yang pertama. Apakah ada untuk 3 juta rupiah yang kedua, baik dari kanan saya atau kiri saya atau belakang saya? Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan saja untuk Allah, semoga Allah nanti yang mudahkan, semoga Allah yang ringankan langkah kakinya, dan Allah yang mantapkan hatinya. Ada tidak untuk 3 juta rupiah yang kedua? Boleh dibantu angkat tangan dan maju ke depan, uangnya tidak harus hari ini. Bismillah. Ada enggak untuk 3 juta rupiah yang kedua dari jamaah Masjid Agung Ponorogo? Ada?
3 juta rupiah yang kedua, uangnya tidak harus hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih tunggu dan saya yakin nih para bunda yang di hadapan saya lagi nge-WhatsApp suaminya, karena di sini bunda-bunda solehah semua minta izin pasti ke suami untuk dalam menggunakan hartanya. Ada untuk 3 juta rupiah yang kedua, bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Cek, saya pakai ini aja deh. Oke. Ada dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang untuk 3 juta rupiah yang berikutnya. Jadi bunda, kalau memang 3 juta rupiah terasa berat, boleh satu majelis taklim yang perwakilan maju dulu untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Apakah ada untuk 3 juta rupiah yang kedua? Saya yakin ada. Saya tolong dibantu zikir kuat-kuatnya. Saya tolong dibantu. Ada dari tengah, saya tolong dibantu takbirnya, takbir. Allahu Akbar. Ayo yang semangat supaya Allah terus kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung di dalam perjuangan ini. Apakah masih ada untuk 3 juta rupiah yang ketiga? Saya lihat dari belakang ada yang angkat tangan turun lagi, angkat tangan turun lagi. Kayaknya harus dibantu zikir supaya mantap untuk bisa ikut bergabung. Saya mungkin boleh cerita sedikit teman-teman Silakan. sekalian. Penggalangan dana ini memang sangat sering kami lakukan, terutama memang pada saat ini dalam proses pembebasan lahan pesantren, karena Masjidul Hafiz ini adalah rumah Quran. Rumah Quran maknanya di komplek-komplek perumahan kami membuat rumah Quran, dan tidak mudah. Karena banyak dari komplek-komplek perumahan yang tidak menginginkan adanya rumah Quran, karena salah satu alasannya berisik. Seperti itu. Jadi ini kenapa harus disegerakan membangun tempat sendiri, di lahan sendiri. Jadi itu sebabnya kenapa safari dakwah dilakukan di mana-mana. Untuk salah satunya adalah menggalang dana pembangunan pesantren Quran Yatim Du'afa ini. Dan teman-teman sekalian, dalam setiap penggalangan dana, saya menyaksikan ada 2 jenis air mata biasanya. Air mata yang pertama biasanya adalah orang-orang yang datang ke depan dan tidak menyangka dirinya dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah. Jadi terharu atas pertolongan Allah. Air mata yang kedua biasanya teman-teman yang duduk dan menangis karena ingin bersedekah dengan banyak. Namun Allah belum mencukupinya untuk bersedekah. Yang jelas, semua air mata itu sama saja mendapatkan pahala di hadapan Allah, teman-teman sekalian. Kita sama-sama berdoa agar satu hari nanti Allah berikan rezeki yang banyak dan berkah untuk kita, agar bisa bersedekah di jalan Allah lebih banyak, insya Allah. Dan dalam setiap penggalangan dana, yang bersedekah bukan orang-orang kaya, yang bersedekah banyak juga orang-orang yang tidak berharta. Jadi saya pernah juga menangislah ketika penggalangan dana. Di Karawang saya ingat sekali ada pembantu rumah tangga yang mengatakan saya bersedekah 3 juta rupiah. Kemudian saya mengatakan itu terlalu besar karena saya tahu profesi beliau. Kemudian beliau mengatakan enggak apa-apa. Saya selama ini 2 tahun kerja di Arab Saudi dan dapat uang 22 juta untuk semata-mata agar ayah saya bisa umroh, dia bilang. Setelah cukup uangnya saya pulang ke Indonesia. Lalu saya katakan, Mbak, kalau Mbak bayar 3 juta untuk penghafal Quran, nanti untuk umrohnya berkurang dananya, nanti Mbak harus kerja lagi. Kemudian dia mengatakan, saya tidak takut, saya yakin bahwa saya ingin bersedekah untuk penghafal Quran, agar bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Ketika saya tanyakan, yakin mau donasi 3 juta rupiah sebesar ini, yakin? Yakin. Kenapa yakin? Allah ganti yakin. Saya yakin, kalau kita menolong agama Allah, Allah tolong kita, yakin. Dengan melihat keyakinannya yang luar biasa, maka kemudian saya mengatakan, kalau begitu, Mbak inginkan ayah Mbak umroh, coba minta doa kepada jemaah yang ada pada hari ini, supaya Allah jabah dengan Mbak tolong agama Allah, Allah akan tolong Mbak. Ketika dia minta doa, kemudian saya katakan, sejujurnya saya punya banyak, beberapa hadiah umroh diberikan oleh Travel Persada Indonesia, ada boothnya hari ini, dan diberikan kepada saya, yang boleh saya berikan kepada siapapun. Maka saya katakan untuk ayah Mbak umurnya 70 tahun akan berangkat umroh bersama dengan saya bulan Februari 2020. Dan beliau menangis, teman-teman sekalian, hampir pingsan. Saya hanya ingin mengatakan kepada para jemaah, jangan takut ketika bersedekah di jalan Allah, jangan takut miskin, jangan takut kurang harta, Allah ganti. Karena janji Allah dalam surah Al-Baqarah 261, perhatikan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah sendiri yang menjanjikan. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu butir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menjadi 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Begitulah satu dari sekian banyak kisah mengenai orang-orang yang air matanya menangis karena Allah mudahkan dia untuk bersedekah di jalan Allah. Baik, silakan Mas Adit. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum untuk bunda yang sudah maju. Saya
Saya kan bersafar, saya mau memanfaatkan kekhususan saya berdoa kepada Allah semoga Allah kirimkan lagi pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Baik, saya ingin kembali mengulangi Bunda, saya ingatkan uang tidak harus hari ini. Bunda cukup mencatatkan terlebih dahulu nama dan nomor teleponnya, insya Allah dananya bisa ditransfer. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Masjid Agung Ponorogo, apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik untuk pembibitan penghafal Al-Quran, pembangunan pesantren Maskanul Hufadz, serta pengembangan dakwah Quran pesantren Maskanul Hufadz senilai 3 juta rupiah? Boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Saya tolong dibantu takbir sekuat tenaga. Takbir, Allahu Akbar, barakallahu fikum. Sudah ada dua orang yang Allah kirimkan untuk ikut bergabung dalam perjuangan ini. Saya yakin ini berkah doa, berkah zikir, berkah sholawat dari para bunda sekalian. Saya masih nunggu kesempatan ya. Insya Allah sudah ada 4 orang ngumpulin dana 12 juta dalam waktu 6 menit akan sulit, tapi kalau punya Allah yang berkehendak, Allah akan kirimkan pasukannya untuk bisa ikut terus bergabung dalam perjuangan ini. Intinya sebesar apapun masalah kita, betul-betul hanya Allah yang mampu memberikan solusi terbaik. Saya masih menunggu, apakah masih ada untuk 3 juta rupiah yang kelima? Bismillah, Allah suka yang ganjil, semoga Allah kirimkan pasukannya. Ada untuk 3 juta rupiah yang berikutnya, uangnya tidak harus hari ini, boleh angkat tangannya dan maju ke depan sebelum nanti ditutup doa. Apakah ada untuk 3 juta rupiah yang berikutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Masjid Agung Ponorogo untuk pengembangan dakwah Quran, pembibitan penghafal Al-Quran dan pembebasan dan serta pembangunan pesantren Maskanul Hufadz senilai 3 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang ingin mengganjilkan jadi yang kelima? Boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ada dari belakang, saya tolong dibantu takbirnya. Takbir, Allahu Akbar, barakallahu fikum. Bunda, betul-betul kun fayakun, Allah bekerja Bunda di siang ini. Betul-betul Allah yang mantapin hati beliau, betul-betul Allah yang ringankan langkah kaki beliau untuk bisa ikut bergabung di dalam perjuangan ini. Barakallahu fikum Bunda, mohon izin berkenan untuk maju untuk bisa membukakan jalan ya. Nah, insyaallah nanti kita akan bersama-sama untuk ya, bersama-sama mengambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang pada siang hari ini bersedekah. Kita nanti akan bermunajat bersama Bunda ya. Kita akan bermunajat bersama karena yakinlah betul-betul tempat ini, waktu ini sekarang sudah ditetapkan Allah untuk jadi tempat dan waktu dengan penuh keberkahan. Barakallahu fikum, silahkan. Sudah ada, saya masih ada waktu panitia. Alhamdulillah. Berapa menit? 5 menit? Oke. Kesempatan terakhir tolong dimanfaatkan betul Bunda. Semoga nanti Allah kirimkan lebih banyak lagi pasukannya. Saya ingin mengajak para Bunda, uangnya tidak harus hari ini, yang ingin bersedekah terbaik ikut bergabung dalam perjuangan ini ya, senilai 1 juta rupiah. Boleh angkat tangan dan maju ke depan. 1 orang, 2 orang, silahkan. Saya buka kesempatan, waktu saya tidak banyak gitu ya. Silahkan manfaatkan betul kesempatan terakhir ini. Yang ingin bersedekah terbaik senilai 1 juta rupiah, boleh angkat tangan dan maju ke depan. Untuk yang lain betul-betul saya dibantu zikir sekuat-kuatnya supaya Allah mantapkan hati pasukannya, Allah ringankan langkah kaki pasukannya untuk bisa ikut bergabung di dalam perjuangan ini, menjadikan Indonesia ini jadi negara gudangnya para penghafal Al-Quran. Kita betul-betul akan bawa ciri khas kota Ponorogo ini Bunda. Kami mohon izin dan mohon doa semoga Jakarta jadi kayak kota santrinya kota Ponorogo ini yang sudah terkenal di mana-mana. Maka dari itu terima kasih banyak untuk para Bunda, para sahabat yang ikut bergabung dalam perjuangan ini. Karena insya Allah sebentar lagi, jangan beranjak dulu, karena kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang pada siang hari ini bersedekah terbaik gitu ya. Kita akan bermunajat bersama dengan Ustazah Oki Setiana Dewi. Kita akan ambil keberkahannya dari saudara-saudara kita yang bersedekah. Betul-betul semoga yang hadir di sini dipilih Allah untuk diijabah hajat-hajatnya. Yang hadir di sini insya Allah betul-betul pasukan-pasukan Allah yang Allah pilih untuk jadi
rezekinya, jalan wasilah terbaiknya para penghafal Al-Quran, salah satunya di pesantren Maskanul Hufadz ya. Terima kasih banyak Bunda, jazakumullah khairan katsiran untuk para bunda yang sudah maju. Saya masih menunggu, waktu saya nggak banyak, masih ada sekitar 2 menit lagi untuk para bunda yang ingin bergabung di dalam perjuangan ini senilai 1.000.000 rupiah, boleh langsung maju ke depan untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya untuk bisa ikut bergabung, dan betul-betul kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang pada siang hari ini bersedekah terbaik. Kita akan bersama-sama bermunajat bersama Ustazah Oki Stina Dewi. Kita akan betul-betul minta, kita akan goyangkan langit ini supaya Allah terus turunkan keberkahan, supaya betul-betul Allah tahu bahwa hamba-hambanya sekarang di sini sedang membela agamanya. Dan insya Allah Bunda harus yakin malaikat-malaikat sekarang ada di kanan kiri kita untuk menjadi saksi betul. Baik yang maju, baik yang duduk, semuanya jadi saksi kebaikan kita semua. Betul-betul Allah yang maha teliti, yang mampu memberikan balasan terbaik untuk para bunda sekalian ya. Silahkan dipercepat karena insya Allah kita akan segera beralih ke titik berikutnya ya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Yang sudah mendapat buku silahkan boleh ke belakang untuk dicatatkan nama dan nomor teleponnya. Insya Allah siapkan hatinya Bunda, siapkan pikirannya, siapkan jiwa raganya. Mari kita akan bersama-sama bermunajat bersama Ustazah Oki Stina Dewi. Kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang hari ini bersedekah. Silahkan yang boleh langsung ke belakang Bunda, lewat belakang juga boleh ya, untuk bisa bertemu panitia untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Baik, silahkan, saya masih menunggu untuk Bunda yang ingin ikut bergabung gitu ya. Karena waktu kami tidak banyak, silahkan boleh langsung maju untuk mendapatkan buku. Insya Allah bukunya nggak akan sebanding karena Allah yang betul-betul yang mampu memberikan balasan terbaik untuk para bunda, untuk para sahabat yang ingin ikut bergabung di dalam perjuangan ini. Silahkan boleh agak dipercepat, yang sudah mendapat buku boleh ke belakang untuk dicatatkan nama dan nomor teleponnya. Karena insya Allah akan segera ditutup doa oleh Ustazah Oki Setiana Dewi. Silahkan yang sudah mendapat buku boleh dicatat. Silahkan mungkin Ustazah boleh mulai memimpin doa karena waktu kita sudah mulai menipis gitu ya. Karena insya Allah kita akan segera beralih ke titik berikutnya. Mungkin dari Ustazah Salma yang ingin memimpin doa atau Ustazah Oki silahkan. Jadi Ibu, oke, foto dulu sebentar aja. Nanti saya mau kenalin beliau ini, beliau yang sudah selesai hafalannya juga dari baik. Jadi biasanya dalam setiap saya ceramah akan ada 1-2 santri yang ikut. Tujuannya adalah untuk menjadi penceramah di generasi-generasi berikutnya. Jadi salah satu santri yang ikut pada hari ini adalah Salma, beliau dari Kalimantan. Dan sudah selesai hafalan 30 juz Al-Qur'annya alhamdulillah, dan sudah akan dipersiapkan untuk menjadi pengajar insyaallah untuk melahirkan generasi-generasi Quran berikutnya. Ternyata di sini banyak yang punya pondok Quran, Masya Allah luar biasa. Semoga semangat terus dalam menghasilkan generasi-generasi Quran, dan pasti akan banyak ujiannya macam-macam, tapi kita saling menguatkan insya Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan kita tidak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Al-Quran yang membuat kita insya Allah memiliki akhlak yang baik. Al-Quran yang membuat kita bersatu, kuat, kokoh, semuanya adalah karena Al-Quran. Dan Ukhti Salma akan membacakan doa untuk kita teman-teman sekalian, yang nantinya akan kita tutup bersama-sama dengan saya dengan membacakan doa yang biasanya kita bacakan setelah kita selesai baca Quran. Silakan Ustazah Salma untuk memimpin doa teman-teman yang ada di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama dan tundukkan kepala sejenak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin,
حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظني بها القرآن وتفهمني بها الآية وتحفظني بها سوء القول والعمل والنية وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم والإثم والذنوب والمعصية والعدوان إلى أنوار الله والمعرفات والإسلام والإيمان والإحسان والعبادة والمراجعة والاستقامة والصبر يا الله اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها ومدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهي بمعرفتك وامتها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, dengan Al-Quran, karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya, sebagai hidayah dan sebagai sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apabila ada ayat yang kami lupa mengingatnya, dan ajarkanlah kepada kami ayat-ayat yang apabila kami bodoh dalam memahaminya. Karuniakanlah kepada kami, ya Allah, kenikmatan membaca Al-Quran sepanjang waktu, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami
Ya Allah, kenikmatan untuk terus berinteraksi bersama Al-Quran siang dan malam, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami, ya Allah, untuk terus setia dengan Al-Quran, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami, ya Allah, untuk cinta kepada Al-Quran dan Al-Quran pun cinta kepada kami, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami terus panjang waktu, ya Allah, di tengah keramaian maupun dalam kesendirian, terus istiqamah dengan Al-Quran, ya Allah. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah, sebagai pembela kami di hadapan-Mu, ya Allah. Yang menolong kami di hadapan-Mu, ya Allah. Bersaksi di hadapan-Mu, ya Allah. Bahwa kami membacanya sehari-hari, ya Allah. Bahwa kami mendengarkannya sehari-hari, ya Allah. Bahwa kami berusaha, ya Allah, menghafalkannya sehari-hari, ya Allah. Bahwa kami berusaha untuk memurojaahnya, mengulang-ulang kembali hafalannya setiap hari, ya Allah. Jadikanlah ia pembela di hadapan-Mu, bersaksi di hadapan-Mu bahwa kami tertatih-tatih berjuang untuk terus istiqamah dengan Al-Quran, ya Allah. Allahumma arhamna bil-Quran, ya Allah. Karuniakanlah kami, ya Allah, sayang dan cinta kepada Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, keturunan kami, sahabat kami, semuanya cinta kepada Al-Quran. Hari ini Engkau saksikan, ya Allah, para sahabat-sahabat kami, ya Allah, mereka berbondong-bondong, ya Allah, bersedekah untuk Al-Quran. Terimalah sedekah ini, ya Allah. Terimalah sedekah ini, ya Allah. Terimalah sedekah ini, ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu dalam setiap ujian-ujian kehidupan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ada di antara kami yang Kau uji, ya Allah, yang Kau uji sampai hari ini belum mendapatkan jodohnya, ya Allah. Maka berikan jodoh terbaik yang mampu membimbingnya untuk menuju ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ada yang Kau uji hari ini, ya Allah, rumah tangganya berantakan, ya Allah. Rumah tangganya Kau uji, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Selamatkan keluarga kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, dan terus bersama hingga menuju ke syurga-Mu, ya Allah. Ada yang Kau uji di antara kami yang sudah bertahun-tahun menikah belum dikaruniai anak buah hati, ya Allah. Berikan, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan Nabi Zakaria anak, sebagaimana Engkau memberikan keluarga Imran anak, sebagaimana Engkau memberikan Nabi Ibrahim anak, ya Allah, yang menjadi pejuang-pejuang agama-Mu, ya Allah. Ada yang Kau uji hari ini terlilit hutang dengan sangat banyak, ya Allah. Bantu, ya Allah. Bantu, ya Allah. Lunasi hutang-hutangnya. Keluarkan dia dari riba, ya Allah. Keluarkan dia dari ekonomi yang susah, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak dan berkah. Dengan rezeki yang banyak, bersedekah lebih banyak di jalan-Mu, ya Allah. Ada orang-orang yang hari ini Kau uji dengan sakit, ya Allah. Tubuhnya menderita penyakit tertentu, atau ayah ibunya sakit, ya Allah, atau anak-anaknya sakit, atau keluarga yang dicintainya sakit, ya Allah. Berikanlah kesabaran bagi orang-orang yang sakit. Berikan kesabaran bagi orang-orang yang sedang menjaga orang-orang yang sakit. Kokohkan tubuh kami. Kokohkan tubuh orang-orang yang sakit, ya Allah. Berikan, ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan padanya, ya Allah. Kalaupun dia sakit, ya Allah. Berikan kesabaran dan gugurkan dosa-dosanya, ya Allah. Dan pada akhirnya nanti Kau berikan kesembuhan. Berikan ia rasa bersyukur untuk bisa menjalankan kesehatannya dengan sebaik-baiknya di jalan-Mu, ya Allah. Ada di antara kami, ya Allah, yang Kau uji, ya Allah, rindu, lama sekali berdoa, ingin pergi ke Baitullah, ya Allah. Panggil, ya Allah, jemput, ya Allah, agar mereka sebelum wafatnya mampu menjejakkan kaki di Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah, ya Allah. Memberikan salam langsung kepada Rasulullah, mampu untuk bertawaf, bersujud di depan Ka'bah-Mu yang mulia, wahai Allah. Hari ini, ya Allah, Engkau saksikan berbondong-bondong orang bersedekah untuk rumah Quran. Takdirkan, ya Allah, agar Maskan Hufaz dan semua lembaga Al-Quran yang sedang berjuang di jalan-Mu, ya Allah, takdirkan, ya Allah, memiliki pondok sendiri, mampu menampung anak-anak yang sungguh-sungguh ingin belajar Al-Quran, mampu menjadikan dirinya dan keluarganya dan orang banyak akhirnya menjadi pejuang Al-Quran, ya Allah, menyebarkan ajaran agama-Mu yang mulia. Mudahkan, ya Allah, mudahkan kami untuk menjalankan lembaga tahfiz ini, wahai Allah. Wahai Allah, sekali lagi kami minta dengan sangat kepada-Mu, ya Allah, dengan wasilah sedekah Quran pada hari ini, buatlah kami orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Quran, wahai Allah. Dan kami berharap kepada-Mu, apa yang kami kerjakan selama di dunia ini, ya Allah, adalah akhir hidup yang husnul khatimah, ya Allah. Matikan kami pada akhirnya nanti husnul khatimah, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, yang tidak ada rasa sakit, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan lagi. Bahagia selama-lamanya bersama para nabi, bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang siddiq, ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya minta maaf kalau dalam ceramah saya ada kata-kata yang tidak baik. Saya minta maaf kalau dalam ceramah saya banyak menceritakan kisah anak-anak saya. Insya Allah
Na'udzubillah min dzalik, bukan bagian dari riya. Saya pun sedang berjuang untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran, sebagaimana teman-teman juga berjuang dengan Al-Quran. Tolong doakan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah, karena semua orang punya ujiannya masing-masing. Saya pun punya ujiannya sendiri. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan sabar jadi orang-orang yang baik dan istiqamah. Istiqamah teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman masuk surga, tolong ingat hari ini, tolong sampaikan kepada Allah bahwa saya pernah ada di sini bersama dengan teman-teman sekalian. Doakan saya, doakan dakwah ini diterima. Saya tidak pernah mengajak orang lain pada keburukan, betul teman-teman sekalian? Tidak mengajak orang lain pada perpecahan. Saya mengajak orang lain kepada Al-Quran insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan atas dakwah saya pada hari ini. Dan doakan saya, semoga istiqamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.